Di sisi lain, Ali yang berada di rumahnya tiba-tiba mendapat seorang tamu Halloween. Ternyata si badut sudah mengetahui rumah Ali, lalu ia pun bertingkah seolah ingin diberikan permen. Akan tetapi Ali menolak, karena si badut terlihat bukan anak-anak. Tapi saat si badut memaksa, Ali pun meminta si badut pergi, jika sudah mendapat permen. Betapa kagetnya Ali, saat ia melihat tas si badut penuh dengan alat-alat psikopat. Di tengah ketakutan ia pun segera kembali ke dalam, dan melihat si badut dari jendela. Kita kembali pada Sienna. Karena malam Halloween akan tiba, ia pun mulai siap-siap untuk mengenakan kostum buatannya. Dengan setelan Wonder Woman, Sienna pun sudah tampak mempesona. Untuk memeriahkan malam Halloween. Dan saat ia izin pada sang ibu. Jelas saja si ibu langsung terkejut melihat kostum Halloween anaknya. Ibunya merasa kurang cocok, karena seluruh bagian tubuh anaknya akan terekspos. Namun Sienna berkata, biasa aja dong mah, di zaman now begini doang mah sudah biasa. Meski hati si ibu tidak suka, tapi melihat anaknya yang bahagia. Si ibu pun membiarkan Sienna pergi. Kembali pada Ellie yang juga sedang bersiap ke acara Halloween. Tapi tiba-tiba ia pun kaget, saat mendengar suara kaca pecah di dapur. Betapa kagetnya Ellie, saat si badut tadi siang, kini sudah berada di dalam rumah. Di tengah rasa takut yang luar biasa, si badut pun mulai menunjukkan aksi brutalnya. Setelah mengacak-ngacak tubuh Ellie, si badut pun pergi ke dapur untuk mengambil pemutih dan garam beriodium. Dalam keadaan masih hidup, Ellie benar-benar merasa tersiksa sekali. Di lain waktu, saat ibunya pulang, si ibu pun terlihat heran dengan suasana rumah yang sepi. Namun si ibu tiba-tiba panik, saat melihat kaca dapur dijebol seseorang. Merasa ada rampok si ibu pun segera mencari anaknya. Ali, help me, Ali. Si ibu pun terkejut saat melihat anaknya diacak-acar luar dalam. Dan ternyata Ellie masih hidup untuk merasakan sakitnya itu semua. Meskipun akhirnya Ellie mati saat melihat ibunya yang histeris parah. Di malam pesta, terlihat Sienna dan temannya sedang memesan minuman. Namun Sienna pun heran, saat Ellie belum juga datang ke pesta. Apalagi saat pesannya belum dibalas-balas. Namun temannya berusaha membuat Sienna untuk menikmati malam ini, tanpa banyak pikiran. Setelah menenggak minuman, tiba-tiba temannya dikagetkan pacarnya yang sudah tidak tahan untuk membobol gawangnya. Akan tetapi ia ingin difoto terlebih dulu, sebelum gawangnya dibobol oleh pacarnya. Kembali ke rumah Ellie, terlihat para bocil ingin meminta permen. Dan betapa gilanya si badut, saat kepala si ibu sudah dijadikan wadah permen. Namun para bocil ini tidak tahu, jika itu adalah kepala sungguhan. Setelah mengambil permen-permen, para bocil ini pun pergi begitu saja. Di dalam rumah, Jonathan terlihat termenung karena ia dilarang ibunya untuk Halloween. Lantas ibu pun meminta maaf, dan ingin Jonathan mengaku atas apa yang ia lakukan di sekolah. Tapi tetap saja ia yang tidak merasa melakukan itu, tetap kekeh dengan pendiriannya. Jika kejadian di sekolah adalah ulah si badut psikopat. Dan untuk membuktikan ucapannya, Jonathan pun menunjukkan si badut di dalam buku si ayah kepada ibunya. Tapi tiba-tiba, si ibu begitu marah, saat melihat buku itu. Karena ternyata si ibu menganggap, jika suaminya itu memang gila sedari awal. Dengan segala macam obsesinya. Melihat buku ayahnya dihancurkan, Jonathan pun merasa kesal.
hingga akhirnya si ibu pun refleks dan memukul anaknya. Lantas Jonathan pun kesal, dan kabur dari rumah. Setelah kejadian itu, si ibu pun terlihat menyesal, dan mulai menenggak minuman Coca-Cola. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara kebisingan dari garasi. Betapa syoknya si ibu, saat melihat mobilnya sudah diacak-acak. Ia pun merasa, jika kelakuan ini pasti ulah Jonathan, yang dendam kepadanya. Tapi ternyata, itu bukanlah Jonathan. Karena ia sedang berlarian di sekitaran komplek. Lalu tiba-tiba, ia melihat sebuah mobil aneh terparkir di pinggir jalan. Di lain waktu, Sienna yang sedang dugem bersama bestinya, tiba-tiba ditelepon si ibu yang amuk-amukan. Ternyata benar, si ibu menyangka jika Jonathan sudah mengacak-acak mobilnya. Mendengar hal itu, Sienna pun berusaha menenangkan ibunya, jika mungkin itu orang lain yang sedang merayakan Halloween. Tapi meskipun begitu, si ibu yang sudah kelewat kesal tetap akan menghukum Jonathan saat pulang nanti. Beberapa saat kemudian, si ibu yang dongkol akhirnya membersihkan mobil yang terlihat bagaikan tempat sampah. Ternyata itu semua ulah si badut psikopat. Saat Sienna sedang dugem, tiba-tiba ia melihat si bocil badut. Merasa dirinya menghalusinasi. Ia pun memberitahu temannya yang sedang fokus bermesraan. Tapi ternyata, saat dilihat kembali, si bocil pun hilang. Merasa temannya ini sudah mau jackpot. Temannya ini pun mengajak Sienna ke WC untuk memuntahkannya. Kembali pada Jonathan, yang ketakutan dan pulang ke rumah. Lantas ia pun langsung mencari di mana ibunya berada. Tapi betapa syoknya Jonathan, saat dia melihat ibunya didudukkan di depan meja makan. Dengan kondisi yang mengerikan. Ketakutan pun semakin menjadi-jadi, saat si badut datang dan bertingkah seperti seorang pembunuh. Dalam situasi mencekam, Jonathan yang melihat pedang kakaknya, berusaha untuk meraihnya. Tapi sialnya, Jonathan malah disuntik. Lalu si badut kopet pun seolah-olah tertarik dengan pedang milik Sienna. Kembali pada Sienna yang sedang diantar pulang. Jelas saja temannya pun merasa kesal, dengan tingkah Sienna yang bagaikan bocil belajar mabok. Namun Sienna mengatakan, jika ia melihat sesuatu yang tak biasanya. Dan meskipun temannya menganggap itu cuma efek mabok, Sienna tetap merasa itu bukan hal yang wajar. Terlebih ia pernah melihat si bocil yang selalu dikatakan adiknya. Lalu di tengah percekcokan, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Jonathan, yang meminta tolong karena terjebak di sebuah wahana permainan. Meskipun temannya menganggap Sienna sedang dipermainkan. Tapi Sienna yang khawatir, meminta temannya untuk mengantarkannya ke wahana permainan itu. Dan ternyata, Jonathan sedang diculik, dan yang menelepon bukanlah si adik, melainkan si bocil badut psikopat. Sesampainya di depan wahana, temannya pun heran, kenapa si bocil menyuruh mereka ke tempat ini. Apalagi temannya tahu, jika di tempat ini, pernah ada seorang gadis bocil yang meninggoy mengenaskan. Dirasa bacotan Brooke semakin ngawur, Sienna pun langsung pergi mencari adiknya. Jonathan! Di dalam mobil, temannya yang sudah berteman lama dengan Sienna mulai menjelaskan tragedi yang menimpa ayah dan temannya itu. Di mana ayahnya Sienna mengidap tumor besar. Hingga ia pun menjadi stres. Dan suatu ketika menjelang akhir hayatnya, ayah Sienna tiba-tiba menjadi kasar. Ia pun mabok, dan masuk ke dalam mobil. Hingga entah kenapa, mobilnya tiba-tiba terbakar, dengan si ayah terjebak di dalamnya. Mendengar hal itu pacarnya pun terheran-heran, dengan kejadian aneh itu. Kembali pada Sienna, yang masih belum menemukan di mana adiknya. Lalu tiba-tiba ia mendapat SMS dari adiknya, yang mengatakan jika ia terjebak di dalam wahana bernama Terrifier.
Betapa kagetnya Sienna, meskipun ia sudah tahu jika tempat ini merupakan wahana rumah hantu. Kembali ke mobil, saat pacar Sienna sedang buang air. Di tengah pelarian, ia pun terjatuh, karena kakinya terluka. Dan saat kepanikan dikejar badut psikopat, ia pun terus berteriak meminta tolong pada Sienna. Mendengar temannya meminta tolong, Sienna pun panik, dan segera mencarinya. Tapi sialnya, pelarian temannya sudah mencapai batas. Dan ia pun terjebak di WC umum yang mengerikan. Dengan senjata psikopat rakitannya, si badut pun membuat si cantik ketakutan parah. Tapi ternyata si badut sudah menyiapkan air keras, yang ia ambil dari rumah sakit. Tak cukup itu, si badut psikopat pun langsung memakan jantungnya. Betapa syoknya Sienna, saat ia melihat temannya yang sudah tak berbentuk. Ditambah lagi dengan si badut yang lagi nyantui menyapanya. Dan saat si badut mendekatinya, Sienna pun melihat si adik berada di tempat ini. Setelah membuat Sienna pingsan, psikopat badut pun langsung mengincar Jonathan. Dirasa si badut sudah pergi, Jonathan pun segera keluar ke pintu exit. Dengan cerdiknya psikopat badut menunggu Jonathan di pintu exit. Dan saat Jonathan terjatuh, si badut ini terus mengolok-ngolok Jonathan seperti bocil. Di sisi lain, Sienna yang tersadar, langsung mengambil senjata psikopat rakitan, yang ditinggal si badut. Lalu saat si badut terus mengolok-ngolok Jonathan, Sienna pun mengendap-ngendap dari belakang. Betapa kuatnya si badut yang memang tak bisa mati ini. Ia pun malah merasa migrain saja, saat digaplok alat itu. Dan saat si badut masih sempoyongan, Sienna pun segera mengajak adiknya untuk kabur. Sesampainya di ruangan sekte, ia pun menyuruh adiknya menunggu. Sementara ia akan mengecek jalan keluar dari rumah hantu ini. Cepat sekali, si badut tiba-tiba berada di belakang Jonathan. Lengkap dengan setelan sekte sesat. Mendengar adiknya dalam bahaya, Sienna pun segera kembali. Di tengah penderitaan, Jonathan pun kembali disiksa si badut. Lalu Sienna pun berusaha melindungi adiknya dari cambukan si badut. Tapi kini, dengan kekuatan yang bangkit, Sienna pun bersiap melakukan serangan balik. Akhirnya, Sienna pun mampu membuat si badut tak berdaya. Tapi apakah si badut meninggoy? Ternyata si badut masih sehat walafiat melihat kakaknya yang hampir mati. Si bocil pun segera mengambil senjata si badut. Singkat waktu, Sienna pun mulai tersadar dari pingsannya. Dan panik saat adiknya hilang entah kemana. Lalu saat ia mencarinya, tiba-tiba si adik sudah tergeletak di hadapan psikopat badut. Kuat sekali, si badut yang sudah dicolok, ditembak, masih sehat walafiat. Dengan tenaga yang tersisa, Sienna pun berusaha melawan. Namun itu semua sia-sia saja. Singkat waktu, si badut pun kembali menghampiri si bocil Jonathan.
Tapi dirasa si Jonathan sudah modar, si badut pun mulai memakan tubuh Jonathan. Jonathan pun langsung sadar, saat tubuhnya sedang dimangsa si badut. Untung saja, Sienna yang bangkit langsung menyucuk si badut dengan pedang saktinya. Dan anehnya, si badut pun terlihat kesakitan, saat dihajar menggunakan pedang itu. Dan kini, Sienna pun bersiap untuk melakukan fatality. Akhirnya, kelapa si badut pun putus di tangan Sienna. Akan tetapi si badut seolah-olah senang, saat akan di-fatality, aneh sekali. Setelah si badut mati, Sienna pun segera menghampiri adiknya. Tapi tiba-tiba saja, mereka melihat si bocil badut, dengan mata yang menyala. Ia pun membawa kepala si badut pergi entah kemana. Lalu film pun sudah berakhir. Tapi tunggu dulu, scene beralih pada sebuah rumah sakit jiwa tempat Victoria dirawat. Dan tiba-tiba, Victoria terlihat seperti ngidam dan muntah-muntah gak jelas, hingga saat suster penjaga datang ke tempat Victoria. Ternyata, si badut itu terlahir kembali dari rahim Victoria, mengerikan sekali. Usut punya usut, ternyata si bocil badut itulah, yang merupakan sosok iblis, yang menyukai si badut psikopat, jadi berapa kali pun si badut mati, si iblis bocil itu selalu membangkitkannya kembali. Dan di akhir cerita, karena si bocil iblis belum mati, ia pun bisa membangkitkan kembali si badut dari Victoria, si korban badut yang dianggap gila, setelah menghabisi pembawa acara TV. Tamat. Ending yang membagongkan.